warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SNMPTN Education dan bersama saya Faiz Abdul Aziz. Dan hari ini saya sedang bersama narasumber kita yaitu Arinal Fadilah Rahmat. Halo, saya Arinal Fadilah Rahmat dari SMA Negeri Situraja, lulus SNMPTN ke Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan. Gimana, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, Inal. Waktu sebelum lulus, lu duduk di kelas berapa? 12 ke 4. Kan kita bestie. Baru tahu. Oke. Nal, lu kan udah keterima ya di jalur SNMPTN di universitas apa, Nal? Institut Pertanian Bogor. Oke, IPB. Dan jurusan apa? Ilmu Teknologi Kelautan. Oke, kelautan. Suka ikan? Enggak juga sih. Kirain. Nah, waktu daftar SNMPTN, lu langsung pilih jurusan itu apa kesini, kesana, kemana? Enggak. Jadi kalau diceritain ya, Iya. sebenarnya IPB itu kayak pelarian. Soalnya kan dulu pengen banget kuliah di Bandung, tapi sama keluarga gak diizinin karena kalau misalkan kuliah di Bandung gak dibolehin kos. Karena waktu itu pengen banget masuk ITB kalau nggak UPI. Terus sama keluarga disuruh daftar SNM ke IPB. Cuma waktu itu jurusannya Teknik Pertanian dan Biosistem. Cuma nggak jadi daftar ke situ karena nilainya nggak cukup. Jadi alhasil daftar ke ITK. Nah, Nel, perasaan lu waktu membuka pengumuman itu gimana sih? Histeris. Histeris. Selebrasinya kayak gimana? Nggak ada selebrasi sih. Nangis kan? Soalnya waktu itu pas buka kan waktu lagi latihan buat apa sih kelas 12? Uprak ujian praktek. Terus bareng-bareng sama teman-teman. Yang pertama buka itu aku, terus kayak nggak nyangka gitu. Nel, apa sih yang membuat lu yakin lulus SNMPTN itu apa? Kalau yang buat yakin sih nggak ada, tapi banyak banget dorongan dari keluarga, dari teman-teman kayaknya lo masuk deh ke IPB gitu, kayak wah temen-temen terus keluarga kayak yakin kalau misalkan aku pasti lulus ke IPB gitu. Padahal pemilihan jurusan waktu itu pas mau finalisasi itu hamin 30 menit mau finalisasi belum punya jurusan yang benar-benar pengen gitu. Bahkan hamin 1 mau finalisasi masih kayak ngobrol-ngobrol sama kakak kelas, aku mending milih ke ITK atau ke perikanan gitu. Terus banyak yang nyaranin ke ITK aja gitu karena ITK passing grade-nya lebih gede daripada perikanan gitu ya. Jadi alhasil daftar ke ITK. Jadi teman-teman kesannya hoki gitu ya, Arinal ini hoki. Oke, nah selanjutnya ngomong-ngomong ya, kuota atau daya tampung dari jurusan ITK itu berapa gitu? Kalau nggak salah 48. 48. Waktu daftar SNMPTN kan itu 48 orang ya jatahnya. Terus lu percaya diri gitu, lu pasti masuk. Pas hari H mau finalisasi kayaknya masuk. Jadi kayak punya pas hari itu juga kayak punya keyakinan bahwa kalau misalkan aku pasti masuk IPB gitu. Yang
Yakin sih, tapi jangan berharap. Yang penting yakin, tapi jangan berharap gitu. Nah, terus jumlah pendaftar ke IPB itu berapa? Gak tahu. Tapi kalau gak salah ya, urutan ke-12 kalau gak salah kayaknya. Tapi pernah lihat gitu kan. Oke, next. Terus, nah, ngomong-ngomong kriteria untuk lulus SNMPTN kan banyak ya. Selain indeks sekolah, nilai gede, sertifikat. Nah, lu waktu daftar SNMPTN, lu nilai rata-ratanya berapa? Yang nama apa? Iya, yang nama apa? 85. 85. Nah, terus rata-rata yang di jurusan ITK berapa? Rata-rata bisa masuk tuh. Iya, Kemarin itu kalau nggak salah 79. 79. Oke, peluang gede ya. Oke, next. Rata-rata nilai semua apa berapa? 89. 89. Oke. Lu kan pasti nge-follow akun Instagram yang bahas seputar SNMPTN atau seputar kuliah gitu. Nah, itu akun apa aja sih yang lu saranin gitu buat para sahabat SNMPTN Education buat wajib nge-follow gitu? Yang diinget ya, info masuk PTN, terus Oke, info masuk PTN. pejuang PTN Indo, Pejuang PTN Indo, udah yang diinget. Padahal banyak sih, cuma yang diinget. Ripa AJP. Ya, Ripa JP. Terus siapa lagi? Itu aja tuh kalau. Terus nah, lu kan bareng kan waktu itu ISO USU. Nah, lu itu sertifikat tertinggi lu apa? Keberapa? Sertifikat tertinggi yang pernah Punya diraih gitu. ISO USU. ISO USU. Karena kan ISO USU waktu itu diajak sama Faiz sama Wenda kan. Jadi yuk daftar nih, lumayan. Terus ya udah daftar, akhirnya ngelampirin sertifikat ISO USU aja, cuma satu. Cuma satu. Tapi waktu itu ISO USU matematika ya? Kalau nggak salah. Matematika. Luar biasa. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk para sahabat, ISO USU itu berbayar ya. Jadi tingkatannya juga internasional. Jadi kami sarankan untuk mengikuti ISO USU dan follow tes USU. Oke, next. Now, pastilah lu punya strategi kan untuk lolos SNMPTN. Nah, Punya. strateginya itu apa? Apa ya? Doa kan? Yang sering dilakuin sebelum pengumuman SNMPTN itu yang sering banget dilakuin kayak sholat duha. Itu sholat duha tuh mujarab banget buat kalau misalkan kita pengen sesuatu, insya Allah kalau misalkan kita terus sholat duha, terus sholat tahajud, insya Allah apapun yang kita mau pasti terkabul sih. Itu yang paling mujarab menurut aku, karena pas selama masa senggang sebelum pengumuman tuh sering gitu kayak berdoa, terus sholawat, sholat tahajud, sholat duha. Karena yang bener-bener strategi itu yang menurut aku yang sering banget aku lakuin itu cuma itu aja. Jadi kekuatan doa itu penting. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Oke, sekarang terakhir ya. Nah, lu kasih tip lah buat adik-adik, tips buat lolos SNMPTN. Tips buat lolos. Yang pertama, selagi kalian masih kelas 10 atau 11, mantepin kalau misalkan kalian pengennya kemana, terus cari tahu juga passion kalian di mana, terus juga
bakat kalian di mana gitu. Terus kesukaan kalian di mana, karena kalau misalkan kita contohnya nih, aku lolos di ITK tapi ternyata aku nggak suka kayak ke laut, kayak tentang ikan atau tentang laut gitu, itu pasti bawaannya nggak rame gitu kalau kuliah, jadi nggak seneng, nggak serak gitu. Jadi kalian harus tahu dulu apa passion kalian, apa bakat kalian, terus juga apa kesukaan kalian. Terus yang kedua, belajar, harus mantepin dulu belajar, karena jangan terpaku kalau misalkan kalian pasti nih gue lulus SNM, karena itu kan yang namanya SNM namanya juga giveaway caranya. Jadi jangan terpaku kalau misalkan kalian bakal lulus SNM gitu. Ya meskipun kalian udah daftar nih SNM, kalian tetap harus belajar buat SBM, karena kita kan nggak tahu ya kalau misalkan kita bakal lulus apa enggak gitu. Jadi dua hal itu yang harus bener-bener kalian punya sekarang gitu. Oke. Terima kasih untuk tipsnya, dan terima kasih telah hadir di sini bersama saya dan para kru tentunya. Dan sekian teman-teman SNMPTN Education dimanapun kalian berada. Jadi Arinal Fadilah Rahmat ini keterima di IPB jurusan ITK. Dan untuk adik-adik, semangat untuk belajar dan terus berdoa, karena berdoa pasti diijabah. Insya Allah. Oke teman-teman, sampai di sini ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.